Budidaya pakan ternak UE merupakan kegiatan yang telah berlangsung lama, alami, berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan dengan keanekaragaman hayati dan manfaat lingkungan yang besar. Alfalfa dan rumput gandum merupakan komponen utama budidaya pakan ternak UE. Alfalfa yang secara ilmiah dikenal sebagai Medicago sativa, secara umum diterima sebagai pakan ternak berkualitas tinggi. Oleh karena itu dijuluki Ratu Tanaman Hijauan. Alfalfa tumbuh normal dari bulan April hingga Oktober, tergantung pada suhu, dan menjadi dorman selama sisa tahun. Hal ini biasanya memungkinkan pemotongan sebanyak 5 hingga 7 kali per musim, dan total masa hidup 4 hingga 5 tahun sebelum perlu diganti. Selain manfaatnya yang luar biasa sebagai bagian penting dari makanan banyak hewan, ladang alfalfa menjadi tempat tinggal dan melestarikan banyak spesies hewan, termasuk 60 spesies lebah dan 117 spesies burung. Tanaman ini juga merupakan tanaman yang sangat baik untuk mengikat nitrogen ke dalam tanah. Selain itu, pakan ternak UE dari Spanyol dan Italia bebas GMO dan merupakan tanaman yang sangat tahan banting sehingga membutuhkan pestisida dan pupuk dalam jumlah minimal. Traktor yang dilengkapi dengan bilah memotong alfalfa di ladang hingga berukuran antara 10-20 cm yang mana penting untuk memudahkan proses dehidrasi yang optimal nantinya. Alfalfa memiliki kadar air 30 hingga 35% pada saat itu dan akan dikeringkan sebagian di ladang dengan cara dibalik selama tidak lebih dari 48 jam sebelum dikumpulkan dan dipindahkan ke pabrik dehidrasi. Selain alfalfa, Eropa juga menghasilkan jenis pakan ternak lainnya, yaitu jerami gandum dan rumput gandum. Rumput gandum merupakan tanaman musim dingin yang dihasilkan dari pertumbuhan gabungan tanaman pakan ternak termasuk alfalfa. Karena alasan ini, rumput gandum hanya menghasilkan 1 potong per musim. Untuk memastikan produk berkualitas tinggi saat panen, 3 faktor utama harus dipertimbangkan. Panjang tanaman saat panen, kondisi pengeringan pasca panen, dan waktu pemotongan dalam musim tersebut. Untuk panjang tanaman saat panen, semakin besar panjangnya, semakin tinggi volumenya, semakin rendah kualitas yang diukur dalam kandungan protein. Jadi tanaman dipotong pada panjang yang optimal untuk mencapai keseimbangan yang baik antara kandungan protein dan volume total. Untuk kondisi pengeringan pasca panen, setelah dipotong, pakan ternak harus disimpan dalam kondisi kering untuk menjaga kualitas tanaman. Untuk pengaturan waktu pemotongan, beberapa potongan pertama pada musim tersebut umumnya lebih unggul kualitasnya dibandingkan dengan potongan-potongan berikutnya. Untuk memperhitungkan semua faktor ini, pakan ternak UE dari Spanyol dan Italia memiliki sistem pemeringkatan kualitas untuk memudahkan perbandingan dan komersialisasi. Kategorisasi ini sangat didasarkan pada kandungan protein dan nilai pakan relatif atau RFV di antara fitur-fitur sekunder lainnya.